Karena awalnya sederhana. Dalam beberapa majelis online maupun offline itu, misalnya ada yang mengatakan seorang ustadz nggak boleh normatif. Kalau nggak boleh normatif, lalu kita nggak pakai norma. Ini ungkapan-ungkapan yang apa namanya, sama halnya ungkapan yang tampaknya bijak tapi sebenarnya bermasalah. Kita tuh nggak boleh menggurui. Loh, apa salahnya jadi guru? Ya, nggak boleh menghakimi. Loh, justru kita itu kekurangan hakim. Terus lagi. Nah, ada yang mengatakan kita nggak boleh normatif. Kita harus juga terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Dalam hal ini berkenaan dengan larangan berkata jangan dan lain-lain. Wah, saya langsung tanya, Anda kuliah psikologi di mana? Oh, kami membaca literatur, Ustaz. Kalau begitu saya lebih berhak. Saya alumni Fakultas Psikologi UGM. Nah, saya untungnya kalau webinar itu adalah dekat rumah, dekat tempat buku. Saya minta waktu 2 menit. Saya bawa buku tumpuk gini, baca buku ini, baca buku ini, baca buku ini, baca buku ini. Ya. Tapi itu nggak mencukupi, itu kan hanya individual ketika dapat menyikapi itu. Akhirnya kami memilih untuk berhimpun dengan teman-teman mendirikan komunitas psikologi mengaji. Sehingga dalam soal psikologi pun kita tertib, karena tadi jangan berkata jangan itu bukan dari psikologi, tapi dari hipno. Ya. Banyak sekali yang bukan dari psikologi lalu disangka sebagai psikologi. Termasuk nanti ada yang istilah perdukunan Yunani kuno. Dan sedihnya ini ada versi Islamnya. Ini kita bahas nanti itu ya. Semakin kita itu belajar tertib, maka akan semakin peka kita. Dokter itu kalau sudah semakin banyak belajar, pasien baru masuk melihat ini. Saya ketika 5 tahun belakangan ini belajar tentang parfum, bukan parfum secara umum, hanya mengkhususkan parfum yang disebut oleh Rasulullah itu yang bagaimana. Awalnya merasa penasaran itu ya. Maka saya cari. Apalagi ketika ada istri seorang ustadz bermasalah, sehingga harus dirawat oleh dokter spesialis kulit dan nggak enak sebutnya. Kenapa? Karena salah pakai misik. Disebut misik toharoh. Labal-labal. Itu yang salah pasti bukan syariatnya. Yang salah pasti bukan tuntunannya. Tapi salah pakai mengira ini yang dituntunkan padahal bukan. Tengok lagi, dalam Quran cuma disebut 1 kali. Cuma disebut 1 kali itu berarti maknanya tunggal. Kita nggak bisa memaknai dengan lain-lain. Khitam misk. Itu dicampur buat minuman ya. Kalau aslinya ada kok aslinya, itu aslinya kan surga ya. Duplikasinya di zaman Turki Utsmani, kemudian dibikin cangkir, gelas, di bawahnya kayak ada segelnya gitu, itu dikasih misk rozal. Jadi yang saya bawa ini, itu kalau bikin kopi tetesi bisa itu. Cuma nanti jadi harum sekali. Boleh, karena saya memang bawa ini boleh coba-coba. Bukan jualan ya. Ya kopi asli. Kalau kopinya nggak asli itu sama. Ayat Qur'annya asli. Pemaknanya nggak asli, itu yang bermasalah itu. Itu. Apa? Jadi ingat, kemarin ngisi di Bangkinang Kampar, habis itu ada yang pada tanya, Ustaz harganya berapa? Kami mau beli. Waduh, nggak jualan saya. Bukan karena jualan itu nggak boleh, tetapi ada kalanya memang perlu menahan diri berjualan agar pesan itu lebih cepat sampai. Yang jualan yang lain. Kenapa banyak sekali yang jualan dan abal-abal? Sekali lagi, ini contoh. Semakin saya berlatih mengenali mana ini yang asli nih, Miss Rozal itu, maka hidung ini semakin sensitif. Ada yang pakai abal-abal itu rasanya sesek di hidung ini. Itu. Sebaliknya, semakin peka, oh ini bagus. Bagus. Dan akhirnya semakin tega untuk beli. Semakin tega itu, yang lebih bagus dari ini, 1/4 tulah 3 cc, 1/4 tulah Arab ya. Kalau 1 tulah Arab 12 cc, 12 mili, kalau 1 tulah Mesir 10 mili.
Nah, seperempat tulah Arab 3 mili 1.750.000. Bukan yang tertinggi, yang lebih tinggi lagi ada. Nyari di kantong masih berat. Kalau itu saya khususkan untuk istri saya, ini kamu pakai. Untuk apa? Untuk bersuci ba'da haid. Atau bukan ba'da haid, tapi ketika mau ketemu suami. Nah, syariat itu pasti baik. Asal jangan salah. Habis ini searching, Miss Ghazal, di Aceh ada yang jual. Tapi wallahu a'lam itu agak mendebarkan. Bukan hanya di Aceh, di mana-mana, di banyak tempat, banyak ini. Sekali lagi. Jadi semakin kita itu semakin kita itu tertib, berusaha tertib, maka kita akan semakin peka. Ada yang nggak beres sedikit. Ada yang mengatakan za'faron. Oh bukan. Za'faron. Tapi khusus za'faron nggak boleh dipakai bapak-bapak ya, apalagi jauh dari istrinya. Oh iya, biar nggak penasaran. Loh kalau gitu, kalau ibu-ibu, ini sekaligus jawab ya. Habis pakai boleh nggak keluar? Boleh. Kenapa? Karena kalau diusapkan begini, dalam hadis kan diusapkan, bukan dioleskan. Di kain, sebelahnya saja nggak bisa mencium baunya. Sebelahnya. Di sini nggak bisa mencium baunya. Di sini nggak bisa mencium baunya. Kalau diusapkan, hanya bisa dicium dari jarak begini. Padahal itu untuk berjudi di bagian tersebut. Yang bisa mencium siapa kalau begitu? Ini bukan new age ya. Ini hikmah tuntunan. Yang bersangkutan pun nggak bisa mencium baunya. Loh penting. Ini Masya Allah. Hadis mengenai parfum itu sangat banyak. Teruskan lagi. Ini adalah hanyalah contoh. Semakin kita itu berdekat-dekat dengan apa yang tepat, maka kita semakin peka dengan apa yang nggak tepat. Ya. Nah, tadi mengatakan ratusan. Ya ratusan. Tapi kalau diringkes itu cabang pokoknya ada 4. Atau kalau diringkes lagi saya sering mengatakan 3. Karena yang keempat itu masuk pada yang ketiga. Ya ini pemikiran. Tokohnya di Indonesia namanya Sukidi. Oh, iya itu menyebut dirinya sebagai intelektual muda Muhammadiyah. Saya nggak tahu sekarang masih enggak. Kalau JIL itu NU, kalau Muhammadiyah ada juga JIM, Jaringan Intelektual Ma'arif Muhammadiyah. Tokohnya mantan ketuanya, itu ya. Walaupun sudah nggak muda lagi dia. Nah, ini menyasar orang-orang yang menyukai permainan intelektual. Biidznillah di sini orang malas berpikir, ya, sehingga tidak begitu berkembang. Bukunya tipis diterbitkan oleh Gramedia, antara lain. Tapi apakah itu berarti aman? Tidak, karena pemikiran dalam bentuk yang lebih praktis masuk dalam berbagai hal lagi lainnya. Saya jadi teringat, suatu ketika saya diikutkan training yang bayarnya mahal, jutaan rupiah. Begitu masuk ruangan disuruh mengosongkan pikiran. Wah, saya langsung ingat, ini salah satu hal yang paling dijauhi muslim itu ima'ah, itu ikut-ikutan. Kalau mengosongkan pikiran, itu artinya bersedia dimasuki kotoran apapun, subhat apapun. Jadi kan? Nah, jadi saya malah justru semakin mencermati begitu. Lalu disuruh gerak-gerak, dicapekkan betul fisik. Ini gimana kita akan sampai kepada agama kalau pakai nyanyinya dulu ya, pakai musik-musik yang menghentak-hentak. Tua gapat. Ya. Wah. Ketika sudah siang itu karena terus gerak dari pagi, berarti terhimpun padanya capek, lapar, ngantuk. Di saat seperti itu orang mudah marah. Emosinya mudah diaduk-aduk. Nah, mulailah pesan-pesan pokok subhatnya itu banyak masuk. Ya.
Apalagi ketika ditakut-takuti, ada yang pulang mati, semua orang kan mati. Maka saya lebih memilih untuk meninggalkan majelis itu. Pulang. Orang tidak lama kemudian mati. Saya bukan berarti ingin cepat mati, tidak. Saya berharap panjang umur dan barokah. Alhamdulillah sudah beberapa tahun lewat, sudah lebih dari 15 tahun, dan alhamdulillah masih sehat-sehat saja dia. Ya. Kalau itu masuknya yang tadi saya sebut itu trainingnya masuk pada ranah kedua. Selain itu juga ada irisannya dengan ranah ketiga, training pengembangan diri. Ya. Jadi ranah spiritualitas. Berhati-hatilah menggunakan istilah spiritualitas, karena spiritualitas itu keterhubungan diri dengan semesta, tidak ada hubungannya dengan agama. Dan kita tidak memerlukan kata-kata itu, nggak memerlukan istilah itu. Tetapi ketika orang menyebut spiritual, banyak yang lalu terpukau, sehingga seolah-olah ini adalah hak agama. Jika kepada agama pun kita ini perlu cermat, orang mengatakan ini kita perlu lacak, kita perlu telisik sumbernya, apatah lagi terhadap yang bukan dari agama, mau masuk ke kita. Karena wasyarrul umuri muhdatsatuha. Maka segala sesuatu yang baru kita perlu cek. Ini sesuatu yang lama tapi hadir kembali. Contoh, ketika saya membawa jamaah umroh, saya sampaikan bagi yang mudah pakai kaos kaki atau sepatu khusus, lebih baik pakai itu. Bersucinya nggak perlu dilepas. Itu kan sesuatu yang bukan barang asing, bukan barang baru. Tetapi karena jarang yang dengar, merasa aneh. Loh, kok ada begitu? Kenapa saya pakai bagi yang mudah untuk memakai? Karena saya nggak bisa pakai sepatu, gitu ya. Sehingga kesusahan ini. Gitu ya. Nah, spiritualitas. Yang dari sini nanti ada yoga, ada berbagai macam hal lagi lainnya. Berbagai macam hal lagi lainnya. Yang di sini kegiatan pokoknya ialah menghubungkan dalam tanda petik semesta kecil dengan semesta besar. Ada perbedaan anggapan mengenai semesta besar itu apa. Ada yang menyebut semesta besar adalah diri sendiri, semesta kecil adalah alam semesta. Tapi ada juga yang sebaliknya, tapi yang jelas adalah keterhubungan, meditasi, dan lain-lain. Sehingga akhirnya orang menyamakan, kita sholat, kita membaca wirid, kita iktikaf, itu sebagai semacam sama dengan meditasi. Sebagai hal yang sama dengan meditasi. Yang dari sini akhirnya lalu muncullah berbagai varian NRM, New Religion Movement. New Religion Movement. Tapi saya lebih suka dengan sebutan satunya, New Age Religion. Misalnya ada Scientology, yang disembah adalah para saintis, menyembah Newton, dan yang lain-lain itu ya. Nah, Scientology. Saya kok lebih suka menyebut satunya NAR, karena kalau tidak berislam dia dakhalan nar. Nah, jadi cuma saya kenalkan dua-duanya. Istilah yang sekarang lebih banyak dipakai adalah NRM, New Religion Movement. Nanti di kita itu yang termasuk kategori NRM, kok di kita ya? Karena dinisbahkan kepada muslimin, adalah Ahmadiyah. Ahmadiyah. Nah, sebenarnya ini nggak akan terjadi kalau kita ini tertib dalam urusan ibadah, sesuatu yang
Kok ada hal-hal yang begini? Kita perlu cek, karena ini ibadah ini nggak bisa kreasi sendiri. Karena itulah kalau tadi itu sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk Rasulullah Muhammad SAW, kita pegangi sebagai kerangka berpikir, sebagai acuan, sebagai landasan. Betul-betul, insya Allah nggak sampai kepada berikutnya. Tapi bukan berarti ini nggak perlu dipotong hadisnya itu ya. Tetapi bahkan ketika kita merasa, oh ya sudah benar, kita perlu awasi lagi. Segala sesuatu yang baru kita perlu cek lagi. Ya. Segala sesuatu yang baru kita curigai. Termasuk dari psikologi. Dari psikologi. Nah, khusus untuk dari psikologi, karena tidak semuanya ilmiah, saya belakangan lebih menyukai menyebutkan sejarah tokohnya. Karena ketika disebutkan secara tokohnya itu seringkali lebih mengena. Contohnya, katarsis sebagai teknik untuk melepaskan depresi, memperoleh ketenangan jiwa. Nah, ini benar nggak sih? Ini teori dicetuskan oleh Sigmund Freud, seorang Yahudi yang kemudian akhir hayatnya milih tinggal di London, dan mati bunuh diri karena depresi. Ini bapak kesehatan mental. Nah, dia itu mati bunuh diri karena depresi, dan depresinya semakin parah ketika dia menggunakan teknik katarsis. Ini yang jarang diungkap orang. Bapak pendidikan karakter. Karena itu jangan bangga-bangga lah dikit-dikit nyebut karakter, dikit-dikit nyebut karakter. Bapak berikan karakter itu namanya Lawrence Kohlberg. Matinya juga bunuh diri karena krisis karakter. Dengan cara drowning, menenggelamkan diri. Kita nggak menemukan itu dalam apa namanya kisah para salafus soleh, tidak menemukan. Nanti ya, dan banyak lagi nanti. Sangat banyak lagi. Saya itu sedih kalau kita bicara mengenai menata keluarga kok menyebut mengenai bahasa cinta. Pilu hati saya. Contoh lagi, banyak yang kemudian sibuk dengan istilah inner child. Itu dicetuskan oleh muridnya Sigmund Freud, namanya Carl Gustav Jung. Tapi setelah itu dia merasa besar, lalu dia berpisah dengan mufaraqah dengan Freud. Kemudian dia namakan psikologinya sebagai psikologi diagnostik. Psikologi analitik. Kalau Sigmund Freud adalah psikoanalitik. Ya, namanya Carl Gustav Jung. Dia itu sampai tua masih dendam sama bapaknya. Dia sakit. Karena dia itu masih dendam sama bapaknya, dia menyelingkuhi istrinya. Selingkuh dengan perempuan lain untuk membalaskan sakit hatinya kepada bapaknya. Loh lah, kok teorinya dipakai oleh muslimin? Sekarang coba ketik inner child dalam Islam. Waduh. Itu. Karena itu segala istilah yang asing kok ada dalam Islamnya, curigai. Karena babi tidak berubah menjadi halal hanya karena kita sembelih dengan basmalah. Ya biar mudah gitu loh, apa namanya, membayangkan. Spiritualitas ini sebenarnya sangat berdekatan karena memang pada pokoknya ajarannya satu dia. Dengan training pengembangan diri. Yang di situ ada kesatuan mind, body, and spirit. Maka mereka itu ya umroh iya. Kenapa? Karena melihat Ka'bah itu bukan tempat yang makbul. Mereka mengatakan makbul, tempat yang mustajab, tapi dengan definisinya. Kenapa? Karena ini pusat vibrasi semesta. Sehingga ada teman itu habis umroh terus lanjut ke Vatikan dan ke ke Kamboja, itu yang banyak pagodanya itu. Nah, kenapa? Ke pusat-pusat vibrasi semesta. Jadi walaupun sampai sana, itu kedudukannya sama seperti orang-orang Quraisy sebelum di zaman jahiliyah. Ya ke Ka'bah juga kan? Ke Ka'bah juga. Jadi karena itu kita perlu tertib. Yang ini sangat banyak macamnya. Sangat banyak macamnya.
penyembuhan. Penyembuhan ini juga demikian. Saya jadi teringat ada seorang rekan senior dalam NLP di Indonesia. Dia berguru langsung kepada John Grinder, muasisnya. John Grinder langsung. Tapi kalau di antara muridnya yang dengan segera meninggalkan itu kami ketemu tiap Selasa dia. Ini alhamdulillah dia di kader tapi melihat kok banyak yang janggal, banyak yang aneh sehingga nggak mau itu ada ini muridnya. Nah, suatu ketika saya dialog dengan masternya Hipno yang mengatakan inti pokoknya berkenaan dengan penyembuhan ini, bagaimana kita itu dapat memerintahkan tubuh itu untuk melakukan healing, self healing. Tadi kalimat mengandung kesyirikan itu. Walaupun sudah ada modifikasi, itu kan dari kalimatnya, tapi kalimat kan bisa dimodifikasi. Mulai hari ini cahaya kesembuhan itu akan terus-menerus mengalir dalam diriku sampai mencapai kesembuhan yang sempurna. Kalau versi Islamnya dengan izin Allah. Versi lain dengan seizin ku dan izin Allah. Kalau aslinya kan beginning from now, the light of education inside yourself will on and on. Gak enak gitu ya. Waktu saya tanya, cahaya kesembuhan itu siapa? Kok minta izin kita dan izinnya Allah? Ya Allah, kalau Allah kok minta izin Allah? Ini persoalan akidahnya. Tapi itu varian lah. Intinya semakin kita ini peka, maka kita akan semakin mengenali kejanggalan-kejanggalan itu. Nah, rekan seniornya yang saya dialog itu, rekan ini pakar, ahli dalam melakukan swamedikasi self healing. Dan sekarang sudah beberapa tahun sakit stroke. Sudah mulai sembuh. Pada waktu itu dia mengatakan, orang itu nggak perlu dokter. Karena kita ini memiliki kekuatan yang tanpa batas. Unlimited itu. Nah, tinggal kita perintahkan saja. Karena tubuh ini akan bekerja sendiri. Maka ketika mohon doa untuk kesembuhan, saya tuh bingung. Nah, kalau saya doakan katanya nggak ada gunanya doa ya. Maka saya mendoakan bukan doa kesembuhan, doa hidayah. Karena hidayah itu lebih dia perlukan dibanding kesembuhan. Saya doakan sembuh, dia sembuh, ya bukan berarti saya mau kuasa, enggak. Dia sembuh, nggak dapat hidayah, error lagi nanti. Tambah besar kerusakannya. Kemarin saya sakit. Teman lain kakak kelas, juga senior dulu, meninggal juga karena stroke. Sehabis memberikan pelatihan itu ya. Jadi kalau Anda yakin sehat, Anda pasti akan sehat. Stroke dia mati. Sebenarnya saya kasihan juga itu. Saya kenal baik. Jadi kerangka dasarnya sama penyembuhan ini. Kerangka dasarnya sama dengan 6 untuk training pengembangan diri, yakni kesatuan mind, body, and spirit. Ya. Pikiran, tubuh, jasmani dan spirit, apa nyebutnya itu ya. Kalau dibilang ruh ya nggak cocok gitu ya. Ya saya tetap sebut spirit aja lah ya. Yang lalu disaintifikasi. Disaintifikasi itu sebenarnya nggak ilmiah,
Tetapi subhat-subhat akidah dari agama-agama bumi itu dibahasakan dengan bahasa energi, dibahasakan dengan bahasa-bahasa fisika, kimia, yang risetnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Ya, kekekalan energi, gitu ya. Nah, masuk melalui pintu manapun, jadi cabang-cabang enam itu berbeda-beda, tapi dampaknya bagi akidah tetap sama. Yang dulu aktivis kenceng gitu, kalau beli apa-apa ini yang punya muslim atau bukan, itu bagus sikap itu. Oh ini sama-sama muslim, yang ngaji yang mana, itu masih, ini sikapnya masih oke gitu ya. Tapi setelah jadi masuk hipno, sebenarnya jadi masuk hipno itu kan ya, mudah sekali jadi pakar. Ikut training bayar murah, apalagi sekarang semakin dijajakan di perempatan. Kemudian ikut training lagi kan sudah CHT, apalagi berikutnya lagi master. Jadi masuk melalui pintu manapun itu akan bawa pada kerusakan yang sama, sesuai dengan tingkat totalitas orang yang memasukinya. Runtuhnya wala wal bara adalah akibat yang sangat awal saja. Padahal kalau sudah nggak ada wala wal bara pada diri kita, itu berarti ada masalah pada akidah, pada iman kita. Selanjutnya menjadikan Al-Quran sebagai sunnah itu sebagai penumpang. Cari teorinya, dapat ajaran baru nanti nyuruh orang. Bahkan kalau perlu bukan dirinya, nyuruh orang, coba ini ayat yang cocok yang mana. Padahal seandainya sama persis pun maksudnya, jika caranya seperti itu, maka dia tidak akan sampai kepada kebenaran. Apalagi jika maksudnya sudah sangat berbeda. Ana inda dhanni 'abdi bi. Itu akhirnya menjadi dalil pembenaran mengenai the power of perception. Karena itu tugas kita meluruskan, bukan tidak langsung mengcounter ini, tapi meluruskan. Ini hadisnya lengkapnya begini, maksudnya begini, sehingga yang keluar darinya pasti salah. Dan Masya Allah, ketika orang itu semakin kita ajak untuk melihat, loh ini tuntunannya begini, perintahnya begini. Contoh, saya sering sekali sekarang bawakan Quran Surat An-Nisa ayat 9. Nah, yang didahului dengan perintah untuk takut, wal yakhsha. Maka default kalau ada training parenting itu menghilangkan rasa takut pada diri kita, pasti salah. Jadi kita kumpulkan maqayis itu, parameter-parameter itu. Nah, kita kumpulkan bukan berarti mana ini yang bisa jadi parameter, mana jadi parameter. Kenapa? Karena kalau kita mana yang bisa menjadi parameter, mana yang bisa jadi parameter. Sementara kita sendiri tidak berusaha untuk belajar dan memegangi, ya sama saja dengan mereka. Cuma sedikit lebih baik, sedikit lebih baik. Sedikit bisa sedikit banget, bisa. Nah, jadi sebagai penumpang dan alat pembenaran, hingga sampai pada tingkatan menganggap, menyangka apa yang dilakukan itu benar. Kalau sudah sampai seperti itu, ditunjukkan tafsir pun akan cari helanya. Itu sama kedudukannya dengan orang, ini kan subhatnya ya, sama kedudukannya dengan orang yang membutakan matanya hanya karena melihat bahwa hanya karena ingin membela pundi-pundinya, gitu ya. Nah, misalnya berkenaan dengan mengambil ayat Al-Quran sebagai ayat tentang bakat. Nah, nanti
menjadi unik. Ketika bicara fikih itu, lu enggak, kita nggak bisa pakai ini. Kita perlu pakai hadis yang lebih kuat. Hadisnya ini lebih kuat. Tapi ketika membicarakan itu, loh, ada juga ulama yang berpendapat demikian. Dicari yang kira-kira mencocoki. Nah, pada awalnya boleh jadi masih tahu dirinya salah. Contohnya yang datang kepada saya baik-baik, akhirnya saya persilakan untuk presentasi, lalu saya tanya itu, yang kemudian kalau saya berhenti, antum siap untuk menanggung hutang saya, membayar hutang saya, loh, kok jadi begini? Itu kan berbeda kalau kemudian menyatakan, oh iya, ini saya salah. Ada masukan nggak? Gimana caranya? Apa yang dapat dilakukan untuk membayar utang saya ini? Itu kan? Waktu saya sampaikan kepada dia, kalau antum baru beli franchise, waktu namanya aktivasi otak tengah, kalau antum baru beli franchise, langsung meninggalkan sekarang ini, padahal belum 1 bulan, omongan antum dipercaya orang. Kenapa? Mereka lihat memang pengorbanannya luar biasa. Dan kami, karena bukan cuma saya sendirian, dan kami siap bantu untuk merekomendasikan. Yakinlah ini sebentar lagi udah nggak laku. Sekarang udah susah cari itu kan, training AOT. Itu NLP dalam bentuk lain. Nah, tapi kalau ini sudah nggak laku, antum kemudian meninggalkan, sama seperti penganjur-penganjur teknik menggoreng kartu kredit lalu setelah itu jualannya bisnis tanpa riba, ya tetap aja. Jadi bisnis tanpa riba pun perlu hati-hati mana yang sungguh-sungguh, gitu ya. Karena itulah tertibnya dulu ulama menilai perawi itu penting kita gunakan juga itu, gitu ya. Nah, tapi itu tadi tetap ngotot itu. Ngotot. Nah, kalau tadi datang baik-baik, saya terima. Ada juga yang datangnya nggak baik-baik, ya. Dia datang ke rumah, begitu ketemu saya, langsung panggil teman-temannya, saya usir. Ini rumah saya. Antum berhak datang ke sini mengucapkan salam 3 kali, nggak saya jawab pulang. Ini antum nggak pakai salam, langsung panggil orang, ini rumah saya, pulang kamu. Oh, Afwan Ustaz, jangan pakai Afwan. Saya tanya dulu, mau apa? Ini kami minta Ustaz mencabut. Lalu apa yang perlu dicabut? Nah, ringkasnya keberatan dengan pernyataan saya. Kalau kamu ingin, saya nggak pakai antum lagi ya. Walaupun antum itu di Quran banyak dipakai untuk orang kafir kan? Nah, iya, karena kita ini salah ini. Karena saya pernah ditegur orang karena nggak pakai antum. Ya ada juga yang dipakai untuk mukmin, untuk khulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun ya. Tapi banyak dipakai untuk kafir kan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun la antum. Nah. Mohon maaf ini memang ya kita inilah. Saya pernah ditegur orang soalnya. Kok anaknya manggil bapak? Oh, memang harusnya gimana? Abi. Loh, dasarnya apa? Oh, soalnya kalau dalam Quran nggak pakai abi, abah kan, ya abadi. Teruskan lagi. Saya bilang, kalau kamu memang pingin debat soal ini, mau debat, mau diskusi, hubungi saya, bilang, kamu kan belum ngasih nomor saya kan, belum ngasih nomormu ke saya kan, ya, nggak perlu kasih tahu, hubungi saya. Kalau belum tahu nomor saya, ini nomor saya, hubungi, minta waktu, nggak perlu sebutkan kepentingannya, minta waktu dialog. Kalau kamu khawatir saya siap-siap. Tapi kalau caranya begini ini sangat tidak sopan. Pulang. Afwan, enggak, pulang. Saya hitung 3 kali ya. 1,
Kaget dia. Ada saat-saatnya begitu. Jadi pada awalnya boleh jadi masih tahu dirinya salah, tetapi membiarkan dirinya menempuh jalan yang salah itu untuk meraih dunia. Maka lama-lama bahkan bisa memungui Al-Quran secara nyata, meskipun awalnya sangat dekat dengan Al-Quran. Saya dulu sempat mendownload murotalnya Dr. Sholeh Ar-Rasyid. Cakep sekali itu. Dan dulu dia ini mas'ul di WAMI, World Association of Muslim Youth, bagian kaderisasi. Salah satu temannya dia ini sekarang menjadi pengusaha pemilik penerbitan yang bergerak di Riyadh. Dia punya majelis tafsir Al-Quran di Kuwait, menjadi imam di Kuwait. Menjadi imam resmi di Kuwait kan berarti bukan kaleng-kaleng itu. Tetapi dia akhirnya menjadi orang yang sangat alergi dengan berbagai ajaran Islam ini. Saya tidak tahu kenapa para ulama belum menjatuhkan vonis kafir kepada dia. Karena berbagai pernyataan itu memang sudah sangat mengerikan. Nah, ini contoh-contoh betapa orang yang sudah seperti itu saja, kiprahnya sangat baik. Dua contoh hari ini ya. Ada Abdullah Al-Qasimi dan Sholeh Ar-Rasyid. Iya salah. Karena itu marilah kita ingat betul. Ini Allah sudah ingatkan kita agar kita ini tidak membutakan mata kita, yaksu. Jadi nggak sampai kalau sampai membutakan mata yaksu an dzikrir rahman, dari pengajaran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah itu, maksudnya adalah Al-Qur'an. Itu Allah sendiri yang mengadakan bagi orang itu. Nuqayyid lahu. Apa itu? Syaitan, setan. Setan. Fahuwa lahu qarin. Ini nih ya. Sebentar ini kok berat sekali membacakan ini. Maksudnya berat itu bukan, astagfirullahaladzim, ngeri juga ini ya, Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, jaga kita, keluarga kita seluruhnya dari keadaan yang Allah sendiri berjanji akan mengadakan baginya itu syaitan yang menyesatkan. Sehingga syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya kemana-mana. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau begini nih ya berat. Berat. Allah sendiri yang mengadakan. Kecuali orang tuanya masih hidup dan orang tuanya mendoakan dengan sungguh-sungguh, karena yang lebih berhak atas yang lebih didengar doanya atas seorang anak yang sudah penuh kedurhakaan adalah kedua orang tuanya itu ya, wabil khusus ibunya.